Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita memasuki puasa yang ke-11. Di hari yang ke-11 ini, di bulan Ramadan ini, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Untuk kali ini kita akan membahas tentang kajian yaitu cerita, ada kisah yang lahir dari Timur Tengah gitu ya, tentang kisah Joha, anak dan keledai. Ibu-ibu sekalian, nantinya kita akan bisa memaknai dari kisah yang disampaikan oleh Joha, anak dan keledai. Ibu-ibu yang berbahagia, kisah ini tentang Joha, anak dan keledai. Suatu ketika, di suatu hari, Joha bersama anak dan keledainya ingin pergi ke pasar untuk menjual keledai. Nah, tetapi di tengah jalan dia menemui beberapa orang dengan beberapa komentar di saat yang pertama. Di saat di jalan dia menemui seorang yang sudah tua, ya. Di saat itu Joha membawa keledainya dan menaikkan anaknya di atas keledai. Di saat dia berjalan, orang tua tersebut berkomentar, menyampaikan bahwa, "Hai anakku, kamu sepertinya tidak mempunyai sopan santun. Bagaimana bisa ayahmu kamu minta untuk berjalan sedangkan kamu enak-enakan ada di atas keledai?" Lalu Joha berpikir, iya ya, kenapa anakku tidak sopan kepadaku, dia menaiki keledai sedangkan aku berjalan mengikuti mereka di belakang. Setelah itu lalu anaknya turun. Suatu ketika perjalanan dilanjutkan, ya. Di tengah jalan dia menemui atau bertemu dengan orang kedua, ya. Di jalan dia bertemu dengan orang kedua. Nah, pada saat itu sebelum perjalanan dilanjutkan, ayahnya menaiki keledai, Joha menaiki keledainya. Karena tadi sudah disampaikan bahwa berarti kalau anaknya tidak sopan menaiki keledai, maka saya yang harus naik ke atas keledai. Orang kedua berkata, "Hai Joha, kenapa kamu menaiki keledai? Sedangkan kamu lihat anakmu di sana mengikutimu dari belakang. Apakah kamu tidak kasihan dengan anakmu yang berjalan mengikutimu jauh di belakang?" Joha pun berpikir, iya ya, kenapa kok saya setega itu membiarkan anak saya berjalan di belakang dan saya enak-enakan untuk naiki keledai ini. Oke lah, kalau begitu saya akan turun. Lalu setelah itu bertemulah dengan orang ketiga di perjalanan menuju pasar tersebut. Orang ketiga itu menyampaikan, "Hei Joha, apa yang kamu lakukan?" Gitu. "Itu ada keledai, binatang yang bisa dikendarai. Kenapa kamu dan anakmu berjalan tidak menaiki keledai tersebut?" Joha berpikir, iya ya, keledai ini kan binatang yang bisa kita gunakan untuk membantu kita berjalan sebagai alat transportasi. Lalu akhirnya Joha dan anaknya menaiki keledai tersebut. Berjalanlah mereka sampai menuju pasar yang jaraknya tidak terlalu jauh. Bertemu lagi yang terakhir, orang yang keempat. Dia adalah orang gila. "Hahaha, Joha, kenapa kamu?" Gitu kan ya. "Kamu tidak kasihan, kamu tidak mempunyai rasa kasihan terhadap binatang yang kamu tunggangi itu bersama anakmu. Seharusnya
kamu tidak melakukan seperti itu. Orang-orang menyampaikan seperti itu. Lalu Joha berpikir, oh iya ya, kan kasihan kan ya, keledai kita naiki berdua, sedangkan keledai tersebut kecil. Lalu mereka turun dari keledainya, anak dan Joha tersebut. Hampir sampai di pasar, bertemu kembali dengan orang yang kelima. Joha, kamu hendak kemana? Kata Joha, aku hendak ke pasar, aku ingin menjual keledaimu. Joha, kamu sudah memiliki anak yang patuh kepadamu, sudah memiliki keledai sebagai harta tungganganmu, kenapa kamu harus menjualnya? Lalu Joha berpikir, iya ya, kenapa aku harus menjualnya ya? Dan akhirnya Joha, anak dan keledainya pulang, tidak jadi menuju ke pasar. Nah, dari kisah tersebut yang dikisahkan dari Timur Tengah, gitu ya, ada beberapa ibroh, gitu ya, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari sana. Yang pertama tentang apa itu, kira-kira? Kesabaran, oke. Kebersamaan, lagi, apalagi kasih sayang. Nah, itu ibu-ibu. Nah, dari beberapa itu inti dari cerita tersebut adalah istiqomah, gitu ya, teguh pendirian. Bagaimana kita sebagai seorang diri pribadi bisa meneladani, ya, mendengarkan kata hati, gitu kan, ya, mendengarkan kata hati, tidak terpengaruh oleh orang lain, pendapat orang lain. Kadang-kadang yang kita lupa adalah mempercayai diri kita sendiri. Kita terlalu sibuk dengan komentar orang lain. Kita terlalu sibuk dengan membandingkan kita dengan diri orang lain. Kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang bisa mengganggu pendapat pribadi atau keyakinan kita sebagai diri. Nah, di sini kita harus meyakini bahwa setiap manusia memiliki potensi diri atau kekuatan, dan itu tidak sama dengan orang lain. Nah, itu tentang diri kita, tentang pribadi kita sebagai manusia, hamba Allah yang diberikan akal, dan itu sebagai pembeda kita dengan makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah lainnya. Nah, ibu-ibu yang berbahagia, begitu pun juga di saat kita masuk dalam organisasi Muhammadiyah, gitu ya, masuklah kita dengan kafah, masuklah kita dengan utuh, gitu ya, tidak menduakan Muhammadiyah. Karena kita harus yakin bahwa Muhammadiyah adalah jalan kita atau sarana kita untuk dapat menuju surganya Allah. Oke? Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh kader Muhammadiyah, yaitu Panglima Jenderal Sudirman, yang sangat terkenal, gitu ya, dengan kalimatnya, bila bimbang dan ragu, lebih baik pulang. Nah, di sana memang ada nilai keyakinan bahwa setiap diri harus memiliki kepercayaan diri. Bagaimana kita mengambil sikap, bagaimana kita harus berbuat, bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Kita berpikir tentang kekuatan kita berpikir tentang potensi kita, bukan kita berpikir tentang kelemahan. Karena di saat kita berbicara tentang kelemahan, itu akan melemahkan diri kita dan juga menghabiskan waktu yang kita miliki. Nah, demikian ibu-ibu sekalian tausiah yang saya berikan pada Ramadan ke-11 ini. Semoga kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik pada Ramadan kali ini, dan semoga Allah memberikan kelapangan kita untuk bertemu di Ramadan yang akan datang. Al-birru man ittaqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.